Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hari ini membaca buku Pedoman Bahagia Dunia Akhirat oleh Muhammad Ryan. Pertama, dalam buku ini ada daftar isi, akan ada kata pengantar, kebahagiaan, takwa, qanaah, ihsan, iman, Islam, tujuan hidup, dan final word atau kata-kata akhir. Kata pengantar, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menggerakkan hati kami untuk beribadah dengan menulis buku ini untuk menjadi amal ibadah di dunia dan akhirat. Buku ini merupakan percobaan dari seorang hamba untuk beribadah melalui tulisan. Buku ini dapat tertulis karena kecintaan kami untuk membaca tentang buku agama Islam, dan juga buku ini adalah proses pribadi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kami berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kami sehingga kami dapat menulis buku ini. Kami berterima kasih juga kepada istri dan anak tercinta yang telah mendukung penulisan buku ini. Semoga buku ini menjadi amal ibadah bagi kami dan bisa dibaca generasi berikutnya sebagai pedoman dan pengingat untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, sekarang kita membaca mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan, kita semua ingin bahagia di dunia dan akhirat, di dunia yang fana ini, dan bahagia di akhirat yang kekal. Banyaklah kita baca, pelajari, belajar ke guru-guru, belajar ke ulama-ulama. Pada akhirnya kita menemukan jalan, tujuan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Jadi tujuan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat adalah dengan menggapai, berproses, dan mendapat takwa di hati kita, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat di bawah ini menjelaskan tentang takwa. Yang pertama, Quran surat Al-Lail 4-7. Sungguh usahamu memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan di dalam ayat At-Talaq 2-5, kebahagiaan itu juga dibahas sebagai berikut. Kita kutip, barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian ayat berikutnya, ayat ketiga, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Berikutnya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan yang terakhir, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.
Jadi dari ayat-ayat di atas, orang bahagia di dunia itu memiliki hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, mendapatkan jalan keluar dari masalah. Berikutnya, mendapatkan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka. Berikutnya, dicukupkan keperluannya. Berikutnya lagi, kemudahan dalam urusan, diampuni dosa-dosanya, dan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah. Jadi, 6 hal di atas menggambarkan kebahagiaan bukan saja mengenai harta benda, namun juga kebahagiaan spiritual dan ketenangan serta ketentraman jiwa. Selain mendapatkan kebahagiaan dunia, orang bertakwa juga akan mendapatkan surga yang kekal dan abadi di akhirat. Seperti dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini pun juga teraplikasi untuk suatu bangsa ataupun kaum akan juga mencapai kemakmuran bila masyarakatnya beriman dan bertakwa seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Lalu pertanyaannya, apakah hubungannya antara iman dan takwa dengan keberhasilan hidup manusia? Menurut Profesor Rohmin Dauri, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI, dalam Koran Republika 21 Mei 2018, jawabnya terletak pada definisi dan pengertian takwa. Allah melalui Al-Quran dan hadis mengajarkan bahwa takwa adalah melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Lebih jauh, orang yang bertakwa di dalam hidupnya akan senantiasa berupaya maksimal sesuai kapasitas dan otoritas yang dimilikinya untuk menciptakan iklim kehidupan yang kondusif bagi manusia untuk beramal saleh ketimbang melakukan kemaksiatan dan dosa. Menurut Profesor Ahmad Dahuri, karena iman dan takwa adalah kunci utama menggapai hidup sukses dan bahagia di dunia setelah di akhirat, maka tujuan utama dari semua ibadah dan syariat Islam adalah supaya manusia beriman dan bertakwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kita juga bisa membaca di Quran, di surat Muhammad, satu deskripsi mengenai bertakwa. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalam segala macam buah-buahan, dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam, dan minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Demikian untuk hari ini, kita membicarakan hanya mengenai kebahagiaan. Di episode berikutnya kita akan membaca mengenai takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.